I wanna but I'm broken hearted. But I like to party. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Nurvitasari, NIM T 2019-4046. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek kajian aksiologi dan berserta aliran-aliran dalam filsafat aksiologi. Penasaran nggak? Kalau penasaran, jangan di skip dan terus ditonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu yang terdiri dari kata aksios dan logos. Nah, aksios yang memiliki arti nilai atau valuation, dan logos yang berarti dengan teori. Nah, jadi aksiologi merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau bisa disebut dengan teori nilai. Menurut dari buku Jujun S. Surya Sumantri yang berjudul Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, mengatakan bahwa aksiologi yaitu sebuah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari berbagai pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh atau yang didapat manusia. Nah, nilai merupakan kata benda abstrak yang dapat diartikan menarik, yang baik, dan bagus, atau bisa juga diartikan sebagai kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Kata nilai juga bisa diartikan yang berarti kata benda yang konkret. Misalnya, akan menyatakan nilai yang dicapai oleh seorang mahasiswa yang berkategori baik atau buruk. Nah, nilai dalam pengertian ini menunjukkan sesuatu yang konkret sehingga dapat dinilai baik atau tidak baik. Nilai merupakan sesuatu yang merupakan sangat berharga dan menjadi tolak ukur atau patokan sebagai manusia untuk mendapatkan kebermaknaan dan keberadaan nilai tersebut. Hidup yang baik yaitu yang memiliki arti atau bernilai sehingga memiliki makna dalam kehidupan. Di dalam buku Encyclopedia of Philosophy, istilah nilai dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama digunakan kata benda abstrak, dan yang kedua digunakan kata benda konkret, dan yang ketiga digunakan kata kerja. Nilai pada hakikatnya adalah aksiologi ilmu pengetahuan ya dalam sesuatu yang bisa dinilai oleh manusia untuk melakukan pertimbangan yang akan dinilai oleh manusia. Menurut Katsoff, ada 3 cara pendekatan terhadap nilai, yaitu yang pertama, pendekatan subjektif, dan yang kedua, pendekatan objektivisme logis, dan yang ketiga, pendekatan objektivisme metafisik. Nah, pendekatan subjektivisme merupakan reaksi manusia yang berdasarkan dari pengalamannya. Dan yang kedua, pendekatan objektivisme logis yaitu esensi logis yang dapat diketahui oleh akal manusia. Dan yang ketiga yaitu pendekatan objektivisme metafisik, yaitu unsur objektif yang menyusun dari kenyataan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa pengertian aksiologi menurut beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Wibisono, aksiologi adalah nilai yang menjadi tolak ukur tentang kebenaran, etika, dan moral. Dan yang kedua yaitu menurut Surya Sumantri, yaitu aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan tersebut atau pengetahuan yang diperoleh oleh manusia. Dan yang ketiga yaitu menurut Syafaruddin, aksiologi menceritakan tentang tujuan dari pengetahuan itu sendiri serta hikmah yang diperoleh dari pengetahuan itu untuk kebaikan manusia. Dan yang keempat yaitu menurut Lawrence Bagus, aksiologi adalah tentang analisis nilai-nilai. Arti analisis nilai-nilai yaitu tentang membatasi ciri atau arti dari nilai itu. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia atau tentang perilaku manusia serta nilai-nilai khususnya pada etika atau perilaku. Dari beberapa kumpulan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembahasan yang utama dari aksiologi ini yaitu tentang nilai-nilai. Nah, nilai di sini yang dimaksud yaitu sesuatu yang dimiliki manusia untuk yang dilakukan manusia untuk mempertimbangkan apa yang dinilai. Teori tentang nilai ini dalam bidang filsafat mengarah pada permasalahan etika atau perilaku dan estetika atau keindahan. Hubungan antara landasan aksiologi dengan penggunaan ilmu yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, yang maksudnya apa yang telah disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu tersebut maka akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam hal ini, maka ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat dalam kehidupan manusia. Dengan adanya ilmu yang dimiliki oleh manusia, manusia dapat memberantas penyakit, kelaparan, dan berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, ilmu dapat menjamin manusia untuk menunjang kesejahteraan manusia. Karena apabila manusia mempunyai ilmu atau pengetahuan, maka ada seseorang itu pula yang menyalahgunakan ilmu. Contohnya, yaitu ilmu dapat menjamin untuk keselamatan kehidupan manusia, yaitu misalnya pada ilmuwan mekanika tanah dikatakan bahwa kadar air dapat mempengaruhi tingkat kepadatan pada tanah. Setelah dilakukan uji coba atau laboratorium, maka ternyata hasilnya benar bahwa tanah tersebut dapat memiliki kadar air yang sangat mempengaruhi tingkat kepadatan pada tanah. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa ilmu ini dapat dimanfaatkan sebagai kesejahteraan rakyat. Secara aksiologi, ilmu harus mampu menilai antara baik dan yang buruk. Oleh karena itu, para ilmuwan diharuskan memiliki kaidah moral yang kuat agar dapat memutuskan yang baik bagi kehidupan manusia. Tujuannya yaitu agar setiap ilmuwan tidak menggunakan ilmunya yang dikuasainya secara sembarangan agar tidak menimbulkan bencana atau malapetaka. Menurut Socrates, gunanya filsafat yaitu filsafat dapat menjadikan manusia atau bisa disebut dengan memanusiakan manusia. Nah, objek kajian aksiologi ini memuat tentang pikiran dan masalah nilai-nilai, termasuk salah satunya yaitu nilai dari Tuhan, yaitu misalnya nilai moral, agama, keindahan atau estetika, dan etika. Jika dilihat dari jenisnya dibagi menjadi dua umum dari aksiologi yang membangun sebuah filsafat, yaitu yang pertama etika dan yang kedua estetika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, perilaku, atau sebuah adat kebiasaan. Etika merupakan cabang tertua di dalam ilmu filsafat karena ia telah menjadi kajian yang telah menarik pada masa ke masa. Jadi, intinya etika ini membahas tentang baik dan salahnya, arti moral dan immoral. Etika juga dikenal salah satu cabang filsafat yang menjelaskan tentang suatu tindakan yang dimiliki oleh manusia dengan adanya penekanan yang baik dan buruk. Dan yang kedua yaitu estetika. Estetika berasal dari bahasa Yunani yaitu disebut dengan aesthetika yang digunakan oleh filsuf yang pertama kali yaitu Alexander pada tahun 1735 yang diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hakikat keindahan. Estetika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang sebuah hakikat yang bersifat indah atau seni. Nah,
Jadi, estetika merupakan bidang studi manusia yang membahas tentang keindahan pada suatu karya. Nah, selanjutnya yaitu aliran-aliran dalam filsafat aksiologi. Yang pertama yaitu ada pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu disebut dengan pragma, yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme berpegang teguh pada praktek, berusaha menemukan asal hakikat yang paling dalam meskipun luar biasa sulitnya untuk mencari sebuah hakikat tersebut. Pragmatisme adalah sebuah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar yaitu dengan cara adanya dengan pembuktian dirinya sebagai yang benar berdasarkan kriteria tentang fungsi luang lingkup ruang dan waktu. Kata pragmatisme seringkali diucapkan oleh orang-orang tersebut mengenalnya dengan sebutan praktis. Nah, jadi pragmatisme adalah aliran yang benar dengan adanya pembuktian sebagai dirinya dengan yang benar dengan secara praktis. Pragmatisme merupakan aliran yang berkembang di Amerika Serikat sekitar abad 19 sekaligus menjadi filsafat yang khas. Pragmatisme berkembang menjadi aliran yang berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan di Amerika, baik dari segi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, serta agama. Tujuan dari pragmatisme ini yaitu untuk menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi berguna dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu idealisme. Idealisme disebut dengan metalisme. Negara Inggris menyebut idealisme dengan sebutan neo-hegelianisme. Aliran ini begitu dominan di Inggris sekitar pada abad ke-20. Istilah idealisme pertama kali dikenalkan oleh Leibniz pada sekitar abad ke-18. Leibniz menggunakan istilah tersebut karena ia menggunakan pemikiran dari Plato. Ia menguasai banyak bidang pengetahuan seperti hukum, sejarah, dan teologi. Istilah idealisme pada abad ke-20, idealisme sudah banyak digunakan sebagai pengklasifikasian dalam filsafat. Idealisme dalam filsafat merujuk pada aliran yang memandang sesuatu apapun itu bersifat netral, spiritual, psikis, dan ideonal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa idealisme sebuah aliran dalam filsafat yang bersifat kulatif dan metafisik. Selanjutnya yaitu intuisionisme. Intuisionisme berasal dari bahasa Latin disebut dengan intuitio, yang memiliki makna berarti pemandangan, yang artinya yaitu suatu aliran cabang filsafat yang memiliki satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan para ahli mengatakan bahwa intuisionisme berasal dari kata Inggris yang berarti intuition, yang memiliki arti yaitu gerak hati atau hati nurani. Intuisionisme adalah aliran filsafat yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Jadi, pada garis besar bahwa intuisionisme adalah orang yang berintuisi. Contohnya yaitu Henry Bergson. Menurut Henry, bahwa intuisi adalah suatu cara untuk memperoleh keseluruhan secara langsung atau spontan untuk memperoleh pengetahuan mengenai suatu hal tentang kejadian tersebut, tetapi tidak pernah mengenai kejadian itu keseluruhannya. Sebelum membahas lebih dalam tentang intuisionisme, maka terlebih dahulu membahas tentang intuisi itu sendiri. Apa sih intuisi itu? Intuisi yaitu yang dimana pemikiran yang keluar berasal dari diri manusia, yaitu keluarnya berasal dari alam bawah sadar kita, seperti pemikiran yang secara spontan atau secara tiba-tiba. Contohnya, seperti membuang sampah pada tempatnya, tetapi dengan pikiran secara tiba-tiba atau spontan. Jika di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intuisionisme memiliki arti yaitu bisikan hati atau daya, melainkan
dengan sebuah perasaan atau feeling. Jadi, intuisionisme yaitu suatu cabang filsafat yang lebih menggunakan atau yang mengedepankan dengan perasaan atau feeling pada sebuah akal. Dan yang terakhir yaitu aliran hedonisme. Hedonisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu disebut dengan hedon, yang artinya yaitu kesenangan, dan kata isme yang berarti paham, nilai, pandangan, atau tindakan yang dianut oleh seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme yaitu pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan dalam menjalankan kehidupan. Aliran ini yaitu sebuah aliran yang lebih dominan mementingkan suatu kebahagiaan tersendiri yang berada di dalam dirinya dan menghiraukan tentang kebahagiaan orang lain. Aliran ini juga berpendapat bahwa dengan mencari kebahagiaan tersendiri dengan sebanyak-banyaknya, maka seseorang akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan di sini merupakan pokok dari tujuan kehidupan manusia. Contohnya yaitu seperti terhadap beberapa seseorang geng motor yang lebih mengutamakan kesenangan mereka tersendiri untuk melakukan trek-trekan di jalan raya, dan dia menghiraukan orang di sekitarnya, bahkan ia tidak memandang kesenangan orang lain. Karakteristik hedonisme dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hedonisme egoistis, yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan semaksimal mungkin di dalam diri sendiri, yaitu yang kedua hedonisme universal, yaitu sebuah aliran yang memiliki kesenangan maksimal bagi sejumlah orang. Terus mengapa hedonisme bisa terjadi? Hedonisme terjadi karena tercipta perubahan perilaku terhadap seseorang yang hanya menghendaki kesenangan dan kenikmatan.